Pada minggu ini, tanggal 30 Januari, di kebaktian BMC New York, saya akan memberikan satu tema yang memang diberikan, yaitu The Helper, yaitu peranan Roh Kudus. Tapi pada pagi hari ini kita mau belajar bersama peranan Roh Kudus untuk meraih kemenangan besar. Ini adalah tujuan Tuhan Yesus yang berkata dalam Yohanes 14 ayat 16 bahwa aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus. Tujuannya adalah supaya perjalanan hidup kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22 berkata, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Saudaraku, sebagai orang yang dipilih, dipimpin oleh Tuhan Yesus, dan kita menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita, maka kita akan menerima yang pertama pengurapan. Allah telah mengurapi dan memeteraikan kita menjadi tanda miliknya. Mengurapi kita artinya mengurapi semua orang percaya, karena disebut kita, yaitu kita yang dipilih, diberi kuasa, diurapi. Dahulu pada waktu raja-raja, nabi-nabi, waktu mau memerintah, dia harus diurapi dahulu supaya apa? Supaya diberi kuasa. Dan selain diurapi, kita dimeteraikan sebagai tanda miliknya, disahkan sebagai miliknya Allah. Saudara, dikatakan di dalam Efesus 1 ayat 13, di dalam kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan yang ketiga, kita diberikan Roh Kudus sebagai jaminan, yaitu garansi dari semua yang telah disediakan untuk kita. Roh Kudus memberi pertolongan, Roh Kudus memberi hikmat dan pewahyuan pada kita. Roh memberikan kelembutan dalam diri kita sehingga kita mempunyai hati yang mudah dibentuk. Roh Kudus itu membongkar, membakar sikap-sikap hati lama kita yang masih dikuasai dosa. Suka atau tidak suka, saudara, Roh Kudus akan membongkar segala pikiran yang selama ini ada di dalam pikiran kita. Semua itu menunjukkan bahwa orang-orang percaya itu aman dalam Kristus. Orang yang diurapi adalah orang dipilih oleh Tuhan dan diperlengkapi dengan kuasa. Saudara, mengapa kita perlu diurapi? Mengapa kehidupan kekristenan kita membutuhkan pengurapan? Yang pertama, karena kita ini terbatas dalam kemampuan. Ya, kita terbatas dalam kemampuan untuk berubah. Karena pada dasarnya kita tidak bisa berubah hanya karena tekad dan keinginan kita sendiri. Kita tidak mungkin bisa berubah dengan kekuatan kita sendiri. Banyak orang bicara ingin adanya perubahan. Banyak orang mengharapkan perubahan. Banyak orang menjanjikan untuk berubah. Banyak orang berjuang untuk bisa berubah. Tetapi banyak orang tidak pernah bisa, tidak pernah mampu berubah dengan kekuatannya sendiri. Karena pada dasarnya tidak ada yang baik dalam diri kita sebagai manusia. Karena kita semua orang berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi nggak bisa. Paulus pernah mengalami bagaimana setiap kali dia mau berbuat baik, maka yang jahat selalu timbul. Karena di dalam anggota tubuhku, kata Paulus, ada hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, yang membuat dia menjadi tawanan hukum dosa. Aku manusia celaka. Siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Hanya Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku, sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, mengakui atau tidak mengakui, pada dasarnya manusia ini hidup dalam keterbatasan.
Kita sebagai manusia kemauannya banyak, ya, tapi kemampuannya terbatas. Mimpinya banyak besar, target besar, tapi kemampuan kita terbatas. Tapi kalau kita mau serahkan semua ketidakterbatasan kita nih pada Tuhan, maka di situ kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa. Roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Saudara, ada seorang yang jatuh dari sebuah kapal dan dia tidak bisa berenang, maka akibatnya dia hampir tenggelam. Ada seorang yang berkata, orang bijaksana, makanya hidupmu tuh kurang doa. Ayo berdoa supaya Tuhan tolong, supaya kamu tidak tenggelam. Ayo doa. Sudah mau tenggelam, disuruh berdoa. Mana bisa, saudara? Datang orang bijaksana yang kedua. Makanya hidup itu jangan berbuat jahat. Ini akibatnya kamu berbuat jahat. Rasain kamu. Ada orang yang ketiga bilang, coba kakimu gini, tanganmu gini, diajari berenang. Saudara, mana bisa, sudah mau tenggelam, diajari berenang. Tetapi ada seorang yang tanpa bicara, dia terjun ke laut, dia angkat orang itu, dan dia bawa dia orang itu ke atas, dan dia berkata, jangan berbuat dosa lagi. Dia selamatkan orang itu. Namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Saudara, jangan menyerah, jangan putus asa di tengah-tengah kemampuan kita yang terbatas. Andalkan Tuhan, imani Tuhan. Apa yang diperkatakan Tuhan. Saudara, maka apa yang tidak pernah terprogram dalam pikiran kita, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu sudah disediakan Allah bagi orang yang mengasihinya. Saudara, kita terbatas dalam menghadapi tantangan. Kita cenderung mudah kecewa, lemah, putus asa. Ingat, di tengah tantangan kita percaya kita punya Allah yang baik. Roma 8 ayat 28. Ingat bahwa Allah mengutus malaikatnya untuk menjaga kita, membela kita. Allah memberikan roh kudusnya buat kita, sehingga dipimpinnya kita dari satu hikmat kepada hikmat yang lain, untuk menuju kepada kehendak Allah yang sempurna. Ketiga, kita terbatas dalam mengontrol emosi. Kita cenderung untuk tidak bisa mengontrol emosi secara sukanya, secara meledak-ledak. Ya. Emosi kita justru menyengsarakan hidup kita. Mari kita lebih mendekatkan pada Tuhan. Sehingga kalau Tuhan menyertai hidup kita, roh yang lemah lembut itu menguasai hidup kita. Maka hati yang keras, pikiran yang keras akan dilembutkan oleh kuasa Roh Kudus. Yang keempat, kita terbatas dalam merancangkan hari depan kita. Kita ini mudah ikut-ikutan, kita ini mudah terpengaruh, ya. Tetapi kita tidak menyadari kita ini terbatas dalam merancangkan kehidupan masa depan. Tapi hari ini kita berkata, biarkan Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi dalam hidupku. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupku. Hiduplah dalam ketaatan akan firman. Pegang firman, yakini firman. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Maka saya percaya masa depan yang baik. Apa saja yang kita lakukan dengan tangan kita, Tuhan akan membuat berhasil. Saudara, tetapi perubahan hanya bisa terjadi bila kita sungguh-sungguh mau menerima pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Suami-suami perlu berubah, istri perlu berubah, kita semua perlu berubah, karena perubahan mendatangkan berkat anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara, pengalaman Daud selalu mengalami penyertaan Tuhan. Dan rahasianya yaitu dia diurapi oleh Tuhan. Mazmur 20 ayat 7 berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Di sini dijelaskan kita bahwa Tuhan memberikan kemenangan bukan kepada orang percaya saja, bukan kepada orang Kristen, bukan pada orang gereja, tetapi kepada orang yang diurapinya. Orang yang diurapinya adalah yang dipilih oleh Tuhan, diperlengkapi dengan kuasanya. Pemazmur berkata bahwa hidup orang
yang diurapi Tuhan mengalami 3K. Yang pertama, kemenangan. Ya, kemenangan terhadap apa? Terhadap keinginan daging. Yaitu tidak akan menuruti keinginan daging. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus punya ketetapan dalam hatinya, di dalam hidupnya. Roh Kudus akan mengingatkan untuk senantiasa berkata tidak pada manusia lama dan berkata ya kepada manusia baru. Kemenangan dalam keluarga. Kita tahu banyak keluarga yang mengalami banyak masalah keluarga, ya, yang tidak sedikit menguras air mata. Kemenangan dalam mendidik anak, kemenangan dalam membangun rumah tangga, kemenangan yang meruntuhkan tembok-tembok Yeriko di dalam kehidupan kita. Kemenangan kita untuk kita bisa mengampuni, kemenangan bisa melupakan segala kepahitan dalam hidup kita. Kalau urapan Tuhan ada di dalam hidup kita, di dalam rumah kita, keluarga kita ada rumah Allah. Dan ketika engkau membangun mesbah keluarga dalam rumahmu dengan penuh urapan, ada hadirat Allah dalam rumah tanggamu, maka percayalah, sesuatu yang keras akan dihancurkan. Pintu baja akan dibukakan oleh Tuhan. Sesuatu yang terbelenggu akan dilepaskan. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang punya beban berat akan dilepaskan. Sesuatu kemenangan yang dahsyat akan terjadi. Yang kedua, orang diurapi Tuhan adalah orang yang penuh kuasa. Doanya ini penuh kuasa, saudara. Kenapa banyak orang yang berdoa tapi nggak ada kuasa? Karena nggak diurapi oleh Tuhan. Tapi orang yang diurapi Tuhan ini doanya penuh kuasa. Contohnya Daniel. Bagaimana Daniel itu berdoa 3 kali dengan penuh kuasa. Dan kita tahu hidup Daniel disertai kuasa Allah. Dia lepaskan dari singa-singa yang lapar yang dihadapinya. Bagaimana kita lihat Sadrak, Mesak, Abednego disertai Tuhan. Dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali, ada kuasa Tuhan yang menyelamatkan mereka. Kita lihat Daud, tidak mungkin dia bisa mengalahkan Goliat. Tidak mungkin, secara data dan fakta, tidak mungkin. Tetapi semua orang mengatakan tidak mungkin. Tetapi waktu Allah mengurapi dia, kemuliaan Tuhan dinyatakan untuk mengerjakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Beda dengan Saul. Saul seorang yang kehilangan urapan Tuhan. Tidak ada kemenangan dalam dirinya. Kenapa? Saul sudah pengurapan Allah, sudah undur dari dia. Hidup yang diurapi Tuhan adalah hidup yang melihat dan mengalami jawaban doa. Doa orang benar apabila yakin didoakan, itu besar kuasanya. Itu akan terjadi di dalam orang yang diurapi Tuhan. Saudara, seorang yang dipenuhi Roh Kudus dan diurapi Tuhan, mempunyai kuasa, keberanian, serta kuasa kebebasan, tidak malu-malu bisa bersaksi bahwa kita punya Allah yang besar. Yang ketiga, orang yang diurapi Tuhan, hidupnya itu mempunyai kualitas. Saudara, salah satu bukti bahwa orang dipenuhi Roh Kudus, diurapi Tuhan adalah kasih. Saat kasih menjadi dasar kebutuhan kita, maka hidup kita semakin berkualitas. Karena hidup yang dipenuhi Roh Kudus, pasti orang itu dipenuhi oleh buah-buah Roh Kudus. 9 buah Roh Kudus itu akan nyata mengikuti kita. Hidup yang dipenuhi Roh Kudus itu ada harga yang harus dibayar. Karena apa? Karena selalu berlawanan dengan keinginan daging. Pemazmur berkata bahwa hidup diurapi Tuhan adalah hidup yang berkemenangan, berkuasa, ya, berkualitas. Tapi bukan berarti kita bebas dari masalah dan tantangan. Tetapi selalu ada pertolongan Tuhan di pihak kita. Sehingga kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Saudara, badai hidup bisa terjadi melanda hidup kita. Namun semua itu takkan menggoyahkan iman kita. Karena tangan Tuhan selalu menolong kita. Saudara, berjalan dalam tuntunan Tuhan tidaklah semudah dengan apa yang diucapkannya. Jalan yang dipilih kadang-kadang tidak selalu mulus. Kadang-kadang membawa kita melalui lembah yang terjal, ya, yang harus kita lewati.
Ada kalanya kita tidak mengerti, kenapa aku harus seperti sini? Kenapa rumah tanggaku begini? Mengapa anakku begini? Mengapa pekerjaan begini? Saudara, melewati sesuatu yang sulit. Kita seperti orang yang hendak mendaki gunung, tapi nggak tahu medan yang harus kita lalui. Tapi semua itu punya tujuan Allah. Allah ingin melalui peristiwa demi peristiwa, kita didewasakan, dan kita mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan dan membawa ke dalam dimensi iman yang lebih tinggi. Seperti Abraham, dia dibawa Tuhan ke dalam ketidakmengertiannya. Disuruh mempersembahkan anaknya di Gunung Moria untuk apa? Untuk membawa Abraham ke dimensi iman yang lebih tinggi. Tuhan kadang juga ingin membawa kita, iman kita naik. Tuhan ingin iman kita ditarik naik kepada dimensi yang lebih tinggi. Yaitu apa? Yaitu mengalami hidup kita karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, Raja Daud pun pernah merasakan kebingungan yang sama. Kekhawatiran yang sama. Ketidakmengertian yang sama. Kalau saudara baca Mazmur 23, Mazmur 37, dan Mazmur-Mazmur lainnya. Oleh karena itu dia berkata, sekarang aku tahu. Itu berarti dulunya Daud tidak tahu. Daud tidak memahami. Dia juga kecewa. Dia kadang-kadang bingung. Dia kadang-kadang khawatir. Namun karena Daud percaya penuh dan berani melangkah mengikuti tuntunan Tuhan, akhirnya dia mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Saudara, kalau kita mau tahu, saudara, mungkin saat ini kita tidak tahu kenapa kita saat ini mengalami sesuatu. Tapi kalau kita pegang firman-Nya, kita mengikuti tuntunan Tuhan, maka kita pasti akan tahu bahwa kita mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Saudara, sebab Tuhan sebagai pemimpin kita, dialah yang paling tahu jalan untuk menuju ke puncak. Bila kita berkeras mengambil jalan sendiri, bisa-bisa kita malah terpeleset, kita kecelakaan, atau kita jatuh binasa. Percayalah, orang yang memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus sebagai penolong kita akan menerima pengurapan dan membawa kita kepada kemenangan. Kuasa Allah itu akan mengalir dalam hidup kita. Sehingga sesulit apapun, mustahil apapun, Tuhan akan memberikan anugerah, kemenangan, dan keberhasilan. Saudara, Tuhan itu tidak pernah salah. Tuhan itu tidak pernah gagal. Tuhan itu tidak pernah mencelakakan kita. Dia sempurna. Dan dalam segala jalannya, karena itu kita andalkan Dia. Saudara, Daud selalu mengalami penyertaan Tuhan. Rahasianya karena dia diurapi oleh Tuhan. Apa pentingnya kita diurapi? Yang pertama, kita menjadi manusia yang lain. Saudara, waktu Daud diurapi Tuhan, dikatakan dia berubah menjadi manusia lain. Tidak ada kebanggaan dalam hidup kita, kecuali kita menjadi umat di mana kita dikasih dan disertai Tuhan. Hidup ini bukan berbicara akan apa yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Tapi hidup ini berbicara apa yang akan terjadi di depan kita. Kita dulu bisa menjadi orang berdosa, ya, tenggelam dalam dosa. Tapi jangan biarkan kita dosa mengikuti kita. Kita harus bangkit menjadi orang benar yang berkenan di hadapan Allah. Dulu kita boleh saja menjadi orang gagal, tapi jangan tangisi kegagalanmu. Ayo kita bangkit menjadi orang yang berhasil. Saudara, kegagalan itu bukanlah satu nasib. Kegagalan ini adalah guru di mana saatnya kita belajar tentang kuasa Tuhan. Kita belajar tentang ketergantungan kita pada Tuhan. Kita belajar tentang kedahsyatan Tuhan. Bagaimana kita beriman dan berharap pada Tuhan. Belajar bagaimana tentang kuasa doa. Dulu kita orang yang dikendalikan kegelapan, menjadi orang bodoh. Sekarang kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Dulu kita berjalan dalam kehancuran, sekarang kita berjalan dalam kemuliaan. Saudara, dengar, setan boleh merusakkan hari kemarin kita. Tetapi ingat, mulai hari ini setan tidak berkuasa membuat apapun hari depan kita. Karena hari depan kita ada di tangan Tuhan.
Jangan biarkan iblis mengintimidasi kita bahwa kita ini gagal, kamu orang berdosa, kamu tidak layak. Ingat, Yesus sudah mati buat kita. Kita sudah ditebus dari masa lalu kita. Kita belajar dalam pengurapan Allah, maka kita akan berjalan dalam kemenangannya. Kedua, orang yang diurapi Tuhan itu akan membiarkan dirinya diatur oleh Tuhan. Jika suami, istri, anak-anak, bisnismen, pedagang, pejabat, semua diatur oleh Tuhan. Maka seperti Paulus berkata, aku hidup bukan aku lagi, tapi Yesus Kristus yang hidup di dalam aku. Maka kita akan melihat hidup ini punya damai, kemuliaan, dan sukacita di dalam Tuhan. Yang ketiga, orang yang diurapi Tuhan akan jujur, tulus, dan kuat. Saudara, dia selalu mengerjakan yang terbaik. Orang pintar saja, orang hebat, orang beragama, bisa licik, bisa curang, ya, bisa menjalankan sesuatu yang amal ibadah, tapi curang. Tetapi orang yang diurapi Tuhan akan selalu jujur, tulus, dan kuat. Saudara, yang keempat, pengurapan Tuhan itu membawa kepada kita dimensi yang lebih tinggi, dimensi iman yang lebih tinggi. Waktu kita diurapi Tuhan, kita menjadi orang-orang yang waktu kita tidak menjadi orang-orang biasa, kita akan dibawa kepada dimensi yang lebih tinggi. Artinya kita bisa menang terhadap masalah kita. Kita bisa mampu mengalahkan masalah kita. Bahkan kita akan mengalami terobosan-terobosan ilahi yang dahsyat untuk melihat kuasa Allah dan kemenangannya. Kelima, pengurapan Roh Kudus membawa kehidupan kita akrab dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan mendapat perlindungan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan sentiasa mendapatkan kekuatan baru. Ya, akan mengalami ketenangan, akan berani menaruh kepercayaannya kepada Tuhan karena Dia gunung batu kita, Dia keselamatan kita. Pengurapan itu memampukan kita untuk mengerjakan hal-hal yang tidak mampu kita kerjakan. Saudara, banyak hal di dalam hidup kita yang kita tidak mampu lakukan. Seringkali kita tidak mampu mengampuni. Seringkali kita tidak bisa melupakan pengalaman-pengalaman yang traumatis dalam hidup kita. Seringkali kita sering melupakan berkat-berkat dalam hidup kita sehingga kita tidak dapat menerima semua berkat yang Tuhan janjikan. Sehingga kekristenan kita rasanya kok enggak maju-maju. Kekristenan kita kok jadi biasa-biasa. Kekristenan kita kok jadi begini, saudara. Tetapi di dalam situasi seperti ini, saudara, membuat iman kita kecewa. Kalau ini terjadi dalam hidup kita, ayo kita perlu minta pengurapan Tuhan turun atas kita. Karena orang yang diurapi Tuhan itu selalu kuat dan setia. Orang yang diurapi Tuhan itu enggak mudah putus asa. Orang yang diurapi Tuhan tidak mudah kecewa. Orang yang diurapi Tuhan tidak mudah lelah dan capek. Tapi orang yang diurapi Tuhan, apapun tantangannya, dia tetap kuat dan setia. Karena dia tahu, di balik semua pergumulannya, ada janji luar biasa dari Tuhan. Tuhan tidak akan mengecewakan, tapi akan mengalami kedahsyatan yang luar biasa. Pengurapan itu menguatkan kita menghadapi tantangan. Pengurapan itu menguatkan kita menghadapi masa suka. Pengurapan itu menguatkan kita menghadapi peperangan-peperangan rohani yang lain-lain. Yang ketujuh, tidak ada perbendaharaan kata mustahil dalam hidup orang yang diurapi. Contohnya Simson. Simson ini bisa membunuh 1.000 orang Filistin hanya dengan sebuah rangkel. Ia bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang lain. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang dapat membunuh 1.000 orang hanya dengan sebuah tulang rangkel. Namun dengan pertolongan Tuhan dan urapan Allah pada saat itu, semuanya bisa. Tanpa urapan, kita tidak bisa melakukan hal yang mustahil. Saudara, orang yang diurapi Tuhan akan berjalan dalam mujizat Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan tidak khawatir menghadapi tantangan. Karena kita mengerti betul Tuhan yang mengurapi kita adalah Tuhan yang menuntun kita pada pengalaman mujizat. Saudara, Ayub 42
ayat 2 berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak enak dalam hidupnya. Tetapi lewat itu dia melihat bagaimana bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Kesimpulannya, jangan ada pepatah dunia berkata, jangan orang buta menuntun orang buta. Sepintas seperti humor, ya, tetapi ada kebenarannya. Siapa yang menuntun kita, itulah yang menentukan hidup kita. Kemenangan besar yang terjadi dalam perjalanan kita tergantung dengan siapa yang memimpin hidup kita. Kalau Tuhan yang memimpin hidup kita, maka Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan Yesus menjamin hidup kita. Tidak ada seutas rambut pun yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Orang Israel yang dipimpin Tuhan keluar dari Mesir, dipelihara Tuhan, Tuhan bertanggung jawab. Setiap pagi ada makanan pokok mana yang Tuhan sediakan. Dia cuma buka pintu gerbang, Tuhan sediakan. Burung di udara di setiap hari, di musim apapun, musim salju, ada 4 musim di dunia ini, tetap burung dipelihara Tuhan. Saya percaya segala kebutuhan pokok kita, segala kebutuhan kita, Tuhan yang sudah mengangkat kita, Dia menjamin hidup kita, Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita. Oleh karena itu, Roh Kudus diberikan oleh Bapa akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Mari saudara, biarlah hidup kita tidak dipimpin oleh diri kita sendiri. Hidup kita tidak dipimpin oleh dunia, tapi hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Maka saya percaya ada tanggung jawab Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan yang senantiasa menyertai kita, membawa kita dalam satu kemenangan kepada kemenangan yang ajaib. Amin.